kepada Jimmy Suparno. Muhammad Soeharto. Kembali Jimmy Suparno. Zada. Cukup baik pergerakan dari pemain-pemain Persela Lamongan. Ancang-ancang Iwayan Mugana dan bahkan langsung yang keras. Sayangnya tidak mengancam sejauh ini. Betul sekali. Kita lihat lagi-lagi Arya betapa statisnya lini pertahanan dari Arema Malang ketika Jimmy Suparno bisa mendrift masuk ke tengah, kita lihat, dan memberikan umpan yang sangat baik pada Zada dan tembakan langsung tadi dari Gangga Mudana. Walaupun masih jauh dari target, namun inilah kembali sebuah warning sign yang diberikan Persela bahwa mereka ingin Jati memperbesar keunggulan dari PSPS Pekanbaru, pemain yang belum mencetak gol sama sekali, kini justru mencetak 2 gol dalam satu pertandingan. Tackling yang bersih dari Fadli Hariri, Roman Camelo langsung, dan tangkapan yang begitu sempurna oleh Dedi Iman tadi. Sedikit terburu-buru dari Roman Camelo tidak melihat ada seorang pemain Arema yang sudah melakukan overlap di sebelah kiri, kita lihat. Berusaha melepaskan tembakan dari jarak jauh. Masih mudah bagi penjaga gawang Dedi Iman tentunya. Reaksi kekecewaan. Ruang gerak yang dimiliki para pemain Arema. Ini Wahyudi, umpan yang sangat baik pada Fahrudin. Sebelum akhirnya dihalau tadi. Iya. Cukup riskan tadi. Gangga Mudana nampaknya terhadap Fahrudin. Ya, nampaknya Yangka berlebihan tadi dalam memprotes. Kartu kuning akhirnya diberikan oleh Oki Dwi Putra dalam protes berlebihan yang dilakukan oleh Pian Yangka. Kini 2 center back dari Arema yaitu Irfan Raditya dan Pian Yangka telah menerima 1 kartu kuning. Suatu hal yang tentunya harus diwaspadai. Sangat-sangat berbahaya ketika 2 pemain kunci di pertahanan Anda mengalami kartu. Kita lihat. Iya, ada counter yang sangat minimal tadi sebetulnya. Dari Afeksi Anwar terhadap Kifli Syukur. Crossing dilepaskan. Bola masih berada di areal kotak penalti dari Persela Lamongan. Muhammad Ridwan dengan sebuah eksekusi tendangan jarak jauh, masih jauh. Tidak jelas dan mengecewakan dari Ridwan. Seharusnya lebih sabar dia untuk membuka peluang bagi rekan-rekannya dan bukan melakukan sebuah shooting yang berbau spekulasi tentunya. Usaha dari Muhammad Ridwan memandu kepada rekan-rekannya. Meneruskan bola pada Roman Camelo. Masih Roman Camelo. Crossing ia lepaskan dan hampir saja dapat dijangkau dengan cukup cemerlang oleh Noah Alamsyah. Ya, mungkin inilah kali pertama seorang Roman Camelo melepaskan umpan yang berbahaya kepada Noah Alamsyah. Sepanjang babak pertama praktis kita juga melihat seorang Roman Camelo masuk menusuk lini pertahanan dari Persela Lamongan. Esteban Guillen. Bola, lambung, tandukan dari Pian Yangka masih terlampau mudah bagi Dedi Iman. Kapten kesebelasan Pian Yangka yang tampak lebih sering terlihat di lini tengah maupun lini depan saat ini. Ya, dari sejak babak pertama tadi beberapa kali Pian Yangka. Pergerakannya oleh Muhammad Soeharto. Kembali Arema di kotak penalti dan kembali Fabiano Beltram. Dan tembakan langsung dari Ahmad Bustomi. Cukup baik sebetulnya, tidak terlampau jauh di atas Mistar. Ya. Kali kedua Ahmad Bustomi terbebas di ujung kotak penalti. Namun lagi-lagi tendangannya masih belum maksimal. Akankah Persela Lamongan menjadi tim kedua yang tidak bisa dikalahkan oleh Arema Indonesia di musim ini? Dengan cermat tadi dipotong, namun berada kembali dalam penguasaan. Esteban Guillen, beberapa pemain, Roman Camelo dan gol! Menciptakan ruang bagi dirinya sendiri, akhirnya Roman Camelo mencetak gol balasan 1-1. Ya, murni kelengahan dari para pemain Persela kali ini. Roman Camelo sebetulnya berada dalam posisi kalah jumlah pemain. Ada 2 atau 3 orang pemain Persela di situ. Tapi Roman bisa menguasai umpan crossing dan melakukan eksekusi dari jarak dekat. Sulit bagi penjaga gawang untuk menahan tendangan dari jarak dekat dan dilakukan dengan sangat keras oleh Roman Camelo. Ya, untuk pertama kalinya Arya, lini pertahanan Persela hilang konsentrasi dengan chip yang sangat baik dari Esteban Guillen. Dan Roman Camelo dengan chest control yang sangat baik mematikan bola dan langsung mengarahkannya ke gawang. Fabiano dan juga Dedi tidak dapat menghalangi lajur bola untuk menuju ke gawang mereka. Kita lihat sebuah chest control yang sangat baik. Sebuah kesalahan dari Muhammad Soeharto yang tidak bisa mengintercept bola meskipun posisinya ada di depan Roman Camelo.
Gol ke-11 bagi Roman Camelo, pemain. Akan sangat menguntungkan. Fabiano menuju ke gawang, terlampau mudah bagi Kurnia Mega. Di saat memang tadi Arema tampil dengan begitu emosional, beberapa pelanggaran dan permainan yang mereka perlihatkan akhirnya menemukan jawabannya melalui gol balasan dari Roman Camelo. Ridwan kembali, Roman Camelo tembakan dan gol! Sebuah gol spektakuler dari Camelo. Golnya yang ke-12 menyamai rekor dari Noah Alamsyah. Unggul Arema 2-1. Bicara kualitas, bicara ketenangan, dan luar biasa sekali tadi seorang Roman Camelo. Ketika timnya membutuhkan seorang bintang, muncullah Roman Camelo untuk menyambut gemuruh dari Aremania yang menginginkan kemenangan di pada partai kandang sore hari ini. Luar biasa tadi sebuah tembakan dari Roman Camelo. Ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama memang Roman Camelo dan Arema berhasil memanfaatkan momentum dan segera mengambil alih skor unggul. Sebuah deflection tadi, tendangan dari Roman Camelo. Lagi-lagi sebuah gol yang sangat sulit untuk diantisipasi. Sebuah deflection dari FX Januar. Sangat kurang beruntung FX Januar. Kini menyamai torehan gol dari Noah Alamsyah. Roman Camelo mengambil alih jalannya permainan. Lebih dulu dilakukan oleh para pemain Arema dan mereka bisa langsung mendapatkan hasilnya dengan 2 gol cepat yang tidak terlalu lama. Dan terlepas kini Noah Alamsyah di dalam kotak penalti terjatuh. Apakah sebuah penalti yang akan diberikan? Dan memang terlihat jelas Noah Alamsyah yang tertarik ataupun ditarik tadi dalam melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Tidak memberikan pilihan banyak kepada Oki Dwi Putra dalam melakukan keputusan. Ya, harus berhati-hati para pemain Persela tidak memberikan protes berlebihan. Fabiano kita lihat sebagai kapten berusaha menjadi penengah. Nampaknya memang jelas Along tadi sedikit ditarik. Reaksi pertama saya adalah jelas penalti dari Arya. Kita lihat FX Januar. Sudah terjatuh tadi FX Januar, kita lihat menghalangi Noah Alamsyah. Dan memang yang menjadi argumen bagi Fabiano dan kawan-kawan adalah apakah Noah Alamsyah jatuh di dalam atau di luar kotak penalti. Dan juga ada pelanggaran mungkin dari Noah Alamsyah tadi, di mana tangannya naik. Ya, masuk ke muka dari FX Januar. Sebelum FX Januar juga akhirnya memegangi badan dari Noah Alamsyah. Kita lihat Janka memang menjadi eksekutor penalti yang seringkali dipercaya. Sudah bersiap-siap. Sudah bersiap tentunya Pierre Janka. Sudah mengeksekusi 2 penalti dari 4 golnya musim ini. Akankah ini menjadi gol penaltinya yang ketiga dan menjadikan torehannya menjadi 5 musim ini? Pierre Janka dan berhasil ditepis dengan begitu cemerlang oleh Dedi Iman Sukanto. Ya, apakah mungkin itu sebuah pembuktian bahwa keadilan di lapangan hijau terjadi? Di mana seorang Pierre Janka, pemain yang sebenarnya paling tepat untuk mengeksekusi penalti dengan pengalamannya, dapat dimentahkan tadi oleh seorang Dedi dengan tenang. Masih belum berhasil untuk memperlebar keunggulan dari Arema Indonesia. Pierre Janka, Beyaka. Ini kesempatan kembali belum berakhir bagi Arema Indonesia. Dendi Santoso sudah menunggu umpan dari Esteban Guillen di dalam kotak penalti. Walaupun Dendi berhasil mendahului gerakan dari Dedi Iman tadi, tidak berhasil untuk mengarahkan bola ke gawang. Pemain muda berusia 19 tahun ini. Ya, sebuah gerakan colongan tadi mengheading bola di tiang dekat, namun sayang delivery yang cukup keras dari Esteban tidak dapat diarahkan tadi. Kita lihat terlalu bersih. Untuk sementara momentum masih dimiliki oleh Arema Indonesia. Baik sebuah tackling yang amat sempurna dalam kotak penalti oleh Fabiano tadi. Masih kesempatan Roman Camelo ditepis tadi oleh Dedi Iman. Masih belum berakhir kesempatan yang dimiliki oleh Arema, namun akhirnya tendangan Dendi Santoso tadi melayang di atas mistar. Untuk kali kedua, skirmish demi skirmish tadi terjadi di kotak penalti dari namun dapat dicuri tadi oleh Zada. Koordinasi di lini belakang Persela agaknya memang harus kembali ditata ulang. Gempuran bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain Arema ini. Iya, saya pikir Alamsyah lagi-lagi tadi melakukan sebuah challenge yang tidak perlu kita lihat. Kita saksikan apakah yang terjadi antara kedua pemain ini. Ya, inilah karakter yang sedikit tidak perlu terjadi dari seorang Noah Alamsyah.
Pemain yang sangat berkualitas dan sangat baik kita lihat memberikan akibat yang sangat buruk di lapangan. Ya, rasanya Noah Alamsyah tadi berusaha untuk melakukan perdamaian terhadap FX Januar dengan memeluk FX Januar dari belakang, hanya saja disambut oleh sikut dari FX Januar. Dan saya juga melihat ada tackling tadi yang cukup keras dari Noah Alamsyah sebelum terjadi ini terhadap FX Januar. Dan wasit Oki Dwi Putra tampaknya melayangkan 2 kartu merah, yaitu kepada Noah Alamsyah dan juga FX Januar, kepada 2 pemain yang memang terlibat dalam pertikaian. Masih kita tunggu emosi yang kembali diperlihatkan oleh Noah Alamsyah. Di mana musim ini merupakan kartu merah keduanya. 6 kartu kuning dan 2 kartu merah bagi 7 kartu kuning dan 2 kartu merah bagi Noah Alamsyah. Sebuah catatan yang sangat buruk bagi seorang penyerang, karena dalam logika kita tentu seorang penyerang harusnya membuat kartu kuning untuk lawan, bukannya untuk dirinya sendiri. Oh, apa kiranya yang dilakukan oleh Noah Alamsyah? Kita saksikan sebuah emosi yang ia perlihatkan yang tidak perlu terjadi, dan ini sudah ia lakukan di Singapura. Ya. Dan Malaysia juga ketika dia dikeluarkan oleh tim di Malaysia juga karena kelakuan seperti ini kita lihat tidak perlu terjadi. Pemain berkualitas internasional seorang Noah Alamsyah, timnya sudah unggul 2-1 Arya, dan hal seperti ini tidak perlu terjadi. Dia memang terkenal sebagai bad boy, namun ini sudah berlebihan kita lihat. Akan disaksikan oleh perwakilan dari AFC Pro League. Sebuah tontonan yang tidak perlu terjadi dari Liga Indonesia saat dilakukan inspeksi. Ini merupakan sebuah perhatian tersendiri. Ya, bisa kita lihat berusaha memeluk dari belakang Noah Alamsyah dengan tersenyum, masih dengan tersenyum. Sebenarnya sebelum ini ada sebuah tackling yang dilakukan oleh Noah Alamsyah, sempat terlihat tadi. Itulah yang menyebabkan FX Januar tadi. Kita masih melihat bahwa 1 kartu merah hanya dilayangkan kepada Noah Alamsyah. Masih kita tunggu informasi apakah kartu merah juga diterima oleh FX Januar terhadap pertikaian antara kedua pemain yang kita saksikan saat ini. Kita lihat itu tidak lucu, itu tidak perlu terjadi di lapangan sepak bola di mana Noah Alamsyah dalam keadaan yang emosi tinggi dari kedua tim. Sekali lagi faktor emosi kembali tidak bisa diredam oleh para pemain Arema. Berada dalam posisi unggul, berada dalam posisi yang menguntungkan, tampil di kandang sendiri di depan para pendukungnya. Ternyata Noah Alamsyah tidak bisa menahan emosinya dan berakibat buruk tentu bagi tim. Karena dengan aksi yang dilakukan oleh Noah Alamsyah ini tentu bisa menambah hukuman yang diberikan kepada Noah Alamsyah. Dan sebuah catatan apabila memang Arema Indonesia meraih gelar juara, apakah harus diraih dengan cara-cara seperti ini? Sebuah noda tentunya. Seperti yang dikatakan oleh Adiani bahwa saat ini Arema unggul 2-1, apakah perlu sebetulnya tindakan-tindakan yang dilakukan tadi terjadi? Ya, dalam permainan yang sangat menekan sebetulnya. Dan kita masih menerima informasi, diskusi dilakukan kini bahkan oleh anggota dari Komite Professional League AFC. Tentunya sebuah hal yang tidak diinginkan saat Indonesia saat ini diinspeksi apakah kompetisi kita layak untuk mengirimkan wakil-wakilnya di AFC Champions League. Justru inilah yang mereka saksikan. Sebuah cerminan yang tentunya harus membuat kita semua sedikit merenung. Namun kita lihat bahwa wasit Oki Dwi Putra tampaknya memberikan keputusan yang terbaik. Dan saya pikir FX Januar juga patut diberikan kartu merah karena melayangkan sikutnya tadi. Memang kita tidak melakukan kritik ataupun protes terhadap keputusan dari Oki Dwi Putra. Namun keseluruhan dari penampilan yang diperlihatkan oleh kedua tim di pertandingan yang sebetulnya berjalan begitu menarik. Sangat menarik, sangat menarik. Ya, kita lihat. Ya, dan memang kartu merah juga diterima oleh FX Januar. Tidak yang kita saksikan bersama. Terlepas Roman Camelo dan dihalau tadi oleh Dedi Iman, dan pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Komat Suharto tadi terhadap Denny Santoso. Dilayangkan sebuah kartu kuning kepada Komat Suharto. Kerja keras wasit Oki Dwi Putra
tensi semakin panas Ya. di pertandingan sore hari ini. Sejauh ini keputusan-keputusan yang diraih oleh Oki Dwi Putra tidak menimbulkan. Langsung menuju ke gawang. Tidak tahu apakah itu merupakan sebuah keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Esteban Guillen. Taufik Kasrun. Jimmy Suparno pendek pada Zada. Memulai kini Persela Lamongan. Bebas. Samsul Arif. Namun tembakannya masih bisa dihadang oleh Kurnia Mega tadi. Peluang emas bagi Samsul Arif tadi Arya. Sayang sekali tendangannya masih lemah dan terlalu mudah bagi seorang Kurnia Mega tadi. Masih Persela Lamongan melalui Mudana. Tidak mampu meneruskan bola kepada Zada tadi. Peluang emas Sekali tidak ada kawalan karena semua pemain Arema tertarik oleh pergerakan dari Zada. Kita lihat tidak ada pemain yang mengawal. Sudah keras tendangannya tapi masih tepat di hadapan penjaga gawang Kurnia Mega. Zada. Umpan terobosan yang cukup baik sebetulnya diarahkan kepada Diki Firasat. Namun terlebih dahulu diputuskan berada dalam posisi offside. Bahaya. Samsul Arif dengan pergerakan yang cukup mengesankan dan sebuah tembakan langsung yang dilayangkan tadi. Sebuah blok yang sangat krusial dan sangat luar biasa tadi dari Benny nampaknya. Dan harus tertekan di menit-menit akhir pertandingan. Ini pertahanan Arema. Inilah suasana dari bench Persela Lamongan. Antisipasi 2 menit tambahan waktu. Menarik, hanya 2 menit tambahan waktu. Dengan banyaknya pergantian pemain kita lihat di lapangan. Dan insiden perkelahian pemain Betul sekali. Dan tandukan yang begitu keras dari Fabiano masih bisa ditepis oleh Kurnia Mega untuk 4 permainan atau 4 pemain dari kedua kesebelasan. Tampaknya diselamatkan justru menyentuh kepala dari Zainal Arifin tadi. Iya betul. Beberapa detik saja sebelum wasit meniup peluit panjang. Dan akhirnya kemenangan yang diraih oleh Arema Indonesia melalui sebuah partai yang cukup keras yang berjalan pada sore hari ini. 2-1 atas Persela Lamongan dan Mitra Sepak Bola. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.